Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang penguatan dan pengembangan moderasi PAI di lingkungan Madrasah Tsanawiyah dengan judul Menuju Pendidikan Agama Islam yang Moderat dan Inklusif di Madrasah Tsanawiyah. Sebagai pendahuluan, pendidikan agama Islam atau yang biasa disingkat dengan PAI memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, terutama di lingkungan madrasah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan PAI di madrasah mulai terkontaminasi dengan paham-paham yang cenderung ekstrim dan intoleran. Oleh karena itu, upaya penguatan dan pengembangan moderasi PAI di tingkat Madrasah Tsanawiyah menjadi sangat penting untuk menjaga nilai-nilai keberagaman yang moderat, inklusif, dan sesuai dengan khazanah kearifan lokal Indonesia. Konsep moderasi dalam ajaran Islam. Moderasi atau wasatiyah merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Konsep ini menekankan pada sikap tawazun atau seimbang dan i'tidal atau pertengahan dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa umat Islam adalah umat tawassaton atau umat yang moderat, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Moderasi dalam Islam bukan hanya terbatas pada aspek akidah atau keyakinan semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan, konsep moderasi sangat relevan dan untuk diterapkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan seimbang, tidak terlalu longgar atau terlalu ketat, serta mampu mengembangkan potensi siswa secara komprehensif, baik dari aspek intelektual, spiritual, maupun sosial emosional. Kemudian tantangan moderasi PAI di MTS. Meskipun konsep moderasi sudah menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam, pelaksanaan PAI di MTS masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1. Kurikulum dan materi ajar yang kurang kontekstual, di mana kurikulum dan materi ajar PAI di MTS seringkali masih bersifat normatif dan kurang kontekstual dengan realitas kehidupan siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa bahwa ajaran Islam terpisah dari kehidupan sehari-hari, sehingga kurang dapat menginternalisasi nilai-nilai moderasi Islam dalam sikap dan perilaku mereka. 2. Metode pembelajaran yang kurang variatif. Metode pembelajaran PAI di MTS masih cenderung didominasi oleh metode ceramah dan hafalan, yang kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan dialogi siswa. Hal ini dapat menghambat pembentukan sikap moderasi yang mengedepankan keterbukaan, intoleransi, dan apresiasi terhadap perbedaan. 3. Kompetensi guru PAI yang belum memadai. Beberapa guru PAI di MTS masih memiliki kompetensi yang belum memadai, baik dari segi penguasaan materi maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip moderasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penyampaian materi PAI yang cenderung ekstrim atau radikal. 4. Pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif. Lingkungan sosial di sekitar madrasah seperti keluarga, masyarakat, dan media sosial seringkali memberikan pengaruh yang kurang positif bagi perkembangan sikap moderasi siswa. Paham-paham ekstrem dan intoleran dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pola pikir siswa jika lingkungan sosial tidak kondusif. Kemudian strategi penguatan dan pengembangan moderasi PAI di lingkungan MTS. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, revitalisasi kurikulum dan materi ajar PAI. Kurikulum dan materi ajar PAI di MTS perlu direvitalisasi agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan siswa. Materi ajar sebaiknya tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tapi juga memberikan contoh-contoh praktis penerapan nilai-nilai moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi ajar juga perlu menyajikan berbagai perspektif dan interpretasi dalam khazanah keilmuan Islam, sehingga siswa dapat memahami keragaman pemikiran dan menghargai perbedaan pendapat. 2.
Pengembangan metode pembelajaran yang aktif dan juga partisipatif. Metode pembelajaran PAI di MTS perlu dikembangkan menjadi lebih aktif dan partisipatif, seperti melalui diskusi kelompok, studi kasus, role-playing, dan proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Metode pembelajaran yang variatif ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, berargumentasi secara rasional, dan menghargai perbedaan pendapat, di mana merupakan aspek penting dalam membangun sikap moderasi. 3. Peningkatan kompetensi guru PAI. Guru PAI di lingkungan MTS perlu terus untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dari segi penguasaan materi PAI yang moderat dan inklusif, maupun penguasaan metode pembelajaran yang aktif dan juga partisipatif. Pelatihan, workshop, dan studi lanjut bagi guru PAI perlu difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga pendidikan terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan seleksi yang ketat dalam rekrutmen guru PAI di lingkungan MTS untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai moderasi Islam. 4. Penguatan kerjasama dengan stakeholder terkait, di mana penguatan dan pengembangan moderasi PAI di MTS tidak dapat dilakukan secara parsial oleh madrasah saja. Dibutuhkan kerjasama yang erat dengan berbagai stakeholder terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan lainnya, organisasi masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama yang memiliki pandangan moderat. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui program-program pendidikan karakter, seminar, workshop, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi Islam. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial menjadi sangat penting dalam upaya penguatan dan pengembangan moderasi PAI di lingkungan MTS. Guru dan lembaga pendidikan dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten-konten yang mempromosikan nilai-nilai moderasi Islam, seperti video pembelajaran, artikel, atau diskusi sharing. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik bagi siswa, seperti melalui aplikasi pembelajaran atau platform e-learning, dan lain-lain. 8. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Upaya penguatan dan pengembangan moderasi PAI di MTS harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan stakeholder terkait perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kurikulum, metode pembelajaran, dan kinerja guru PAI di lingkungan madrasah. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan program-program yang telah dijalankan dan mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan perbaikan. Sebagai penutup, penguatan dan pengembangan moderasi PAI di tingkat MTS merupakan sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki pemahaman agama yang utuh, seimbang, dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Upaya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, hingga masyarakat umum. Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah diuraikan di atas, diharapkan pelaksanaan PAI di MTS dapat benar-benar menjadi wahana untuk menumbuhkan sikap moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan di kalangan siswa. Sehingga kedepannya mereka dapat menjadi generasi yang memiliki integritas moral yang kuat, terbuka terhadap dinamika perubahan zaman, serta mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.